Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif dan kali ini kita beli mesin dyno. Cila. Beli kita nih. Iya, bisa buat mobil nggak? Enggak lah, kurang dong. Kan harus 2. Ya kalau ini 2 bisa. Bisa. Buat mobil nggak? Bisa. Maksimal berapa horsepower? Kalau yang ini, Mm-mm. yang ini kita ngitungnya dia di kecepatannya duluan. Oke, Karena dia gelindingnya kan. oke. Jadi dia ini nggak bisa untuk sampai moge-moge lah, yang bisa tembus 200. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia memang mainnya masih di bawah 200 km per jam. Kalau horsepower itu kan apa torsi kan di bawah, dia nggak terlalu ngaruh di sentakannya. Tapi Oke. perputaran cepatnya itu Karena mau main rollernya itu ya? Mm-mm. Oke, jadi ini bisa buat ngetes 0 kecepek juga? 0 ke CP bisa. Mm-mm. Terus kemarin sih udah dites apa namanya kata orangnya dia pokoknya maksimal jangan sampai 200. Jangan sampai 200 ya. Jadi kenapa kita beli mesin dyno? Ini pertama kalinya beli mesin dyno ya. Kalau buat sendiri ya buat apa? Buat apa? Iya kan? Nah, gue mau bikin bengkel Matic balap. Namanya Art and Speed di SAC. Ya. Jadi kalau kalian punya Aerox ya kan, Nmax. Nmax, terus PCX, even sampai Scoopy dan Beat ya. Makanya kita hari ini bawa Scoopy-nya anak kantor. Nah, tadi bawa Aerox aja apa? Jangan, yang kecil-kecil dulu aja buat tunjukin bahwa motor kecil Iya. larinya bisa dibikin enak kayak motor 150 cc. Yes, benar. Jadi tapi kita harus pakai ini. Iya, jadi bener-bener ada ukurannya ya. Ada ukuran tolak ukurnya. Jangan sampai wah ini cuma feeling doang gitu kan, terus jadi placebo effect gitu kan, nggak asik. Jadi kita langsung dyno aja di sini. Nah, ini kenapa kita pakai yang 2 roller? Yang pertama faktor safety. Mm-mm. Memang 2 roller pasti lebih mahal. Betul. Tapi faktor safety karena kan motor itu kan tumpuannya kan cuma 2 roda. Iya. Depan diem, ada tahanan ini. Orang kan mikir dyno test kalau kita ngebut takutnya maju ke depan. Iya. Sebenarnya yang masalah itu bukan maju ke depan, kalau mobil iya, tapi nyamping. Oh, Jadi sepak ya. Kesepak begitu. Nah, satu roller itu punya kecenderungan seperti itu. Karena dia natak bannya cuma di satu roller, tapi kalau yang ini di 2 roller, depan dan belakangnya bekerja. Oke. Gitu. Terus nanti itu kan ditali berarti ya. Ditali ini Tali tetap bisa bikin sepak. bisa. Kenapa tuh? Apa karena kurang kencang atau apa? Satu talinya mungkin udah nggak bagus. Mm. Itu kedua mungkin torsinya, terutama di torsi sih. Oke. Kalau top speed sih nggak terlalu ya, karena dia udah ketahan di sini kan. Karena kan shock breaker main juga ya. Shock breaker main, cuman dia lebih ke apa sih Ya, namanya? soalnya kan kadang-kadang gini loh, maksudnya kita pakai dyno waktu ditali itu nggak dihitung sama beban orang yang duduk di atas. Ya, Bisa jadi tuh. ya bisa jadi itu. Oke, makanya tuh banyak yang beberapa kali ini ya bahaya ya. Biasanya yang kejadian itu di moge sih, Wan. Oh, moge. Moge, karena torsinya dia kan gila-gilaan tuh. Mm-mm. Torsinya bisa dari gigi 1 tuh bisa lari berapa kilometer per jam, 0 sampai 100 tuh berapa second. Nah, itu yang biasanya bisa langsung. Oke. Dan talinya juga harusnya kalau yang buat motor-motor level-level 150, 250 tali dengan tipis seperti bukan tipis, lebar seperti ini udah cukup. Tapi kalau yang moge-moge itu yang lebih gede lagi. Oke. Itu yang biasa gue pakai di towing motor. Terus ini rollernya emang seberat ini ya? Iya. Kemarin kita ngangkat berdelapan. Berdelapan. Ini doang. Ini doang satu yang ini. Ini pantes sih, ini kok ini berat banget ya. Berat. Kalau makin ringan makin gampang selip. Dan Oke. ini kan di kartel mereka. Oh, jadi mahal. Jadi mahal. Di kartel supaya dia traksinya sama ban juga lebih ini. di kartel. Itu narkoba Kartel dong. harga. Oh, Ya kan? Oh ya, ini biar biar nggak ada traksi, licin ya. biar nggak licin. Oke. Ini kan juga ada bekasnya kan, dia agak sedikit Iya, benar. samping. Terus berarti ini motor maju ke sini. Nah, ini buat maju mundurnya gimana kalau Ini misalkan dia dia nih. panjang? Eh? Bisa diputer ya? Ya cuman Oke. dikit-dikit. Dikit-dikit ya, nggak banyak Dia ya. nggak langsung mundur banyak. Oke. Laptopnya mana nih? Ada tuh tadi. Ada ya? di Oh, depan. bisa dilepas-lepas ya? Bisa. Oh, Nah, yang laptop paling tuh penting bisa sih dipindah ini. ya? Itu apa tuh? Ini peredam knalpot. Oh, biar dan nggak buangan. berisik. Dan buangan. Jadi kita ngebuang apa namanya? Karbon CO Biar Karbonnya. nggak pusing. biar nggak di dalam ruangan sini karena ruangan sini kan tutup Oke. Gitu. Dan ini semuanya full peredam ya? full peredam. Jadi kalau kita mau ngeband di sini bisa ya. Pakai ampli, pakai ya kan? Nah, ini Itulah. berat juga loh. Ini berat loh. Oh iya bener. Kok anget sih abis make? Kan tadi ngetes dikit. Oke. Ini peredamnya. Nah, ini kita juga harus punya ini. Exhaust. Exhaust. Tapi ini nggak keluar. Kebalik justru in ke dalam ke dalam. Karena kita harus mensimulasi radiator ya. satu mendinginkan radiator mesin. Kedua mensimulasi kalau motor running 150 km per jam kan pasti Jalan ada angin. anginnya.
Itu. Jadi kita Oke. harus ada in. Berarti kalau yang radiator samping kasihnya ke samping dong? Oke. Gitu. Jadi agak nyamping gini. Kalau Oke. Matic agak nyamping benar. Nah, sekarang kita mau coba. Ini ada Scoopy ya. Ini mesinnya 110 cc kan? Ya. Terus kalau misalkan kita mau dyno nih pertama kali. Oh, Harus modalnya diapain pertama dulu? kali nanya dulu sama orangnya. Iya. Mas, kondisi mesin lo gimana? Oke. Orangnya kalau bisa harus jawab dengan jujur. Oke. Karena ketika di mesin dyno kita akan ngegeber kadang-kadang sampai limit. Oke. Limit RPM kalau di sini kan 10.500. Tinggi ya. Tinggi RPM di motor kan tinggi 10.500. Dan tahap kedua adalah pakai surat apa namanya? Persetujuan untuk melakukan dyno test. Nah, ini Kayak mau penting. operasi ya. Iya. Jadi harus ada walinya nih untuk tindakan. Nah, kayak gini. Sebenarnya simple. Oke. Surat persetujuan prosedur dyno test. Setuju melakukan pengetesan motor saya. Ya, saya juga telah diberitahu. Jadi kita kasih tahu resiko yang mungkin terjadi. Resikonya apa? Misalnya dia nggak jujur kalau kondisi mesinnya ternyata bermasalah. Oke. Misalnya udah apa namanya pistonnya udah ada sedikit masalah atau segala macam. Ketika CVT-nya putus, ya CVT-nya kan? putus bisa. Pistonnya ngejim Oke. juga bisa. Jim. Ya. Biar kurusan. Ya berotot. Oke. Gitu. Dan segala resiko yang terjadi pada motor pada saat dyno test akan ditanggung Pemilik. pemilik. Oke, itu Nah, penting ini tuh. penting. Buat teman-teman bengkel kalau bisa dibikin juga ya. Jadi Ini simple kok. ya, soalnya kan motor tuh bakal digeber habis. Kecuali bilangnya, "Mas, dynonya pelan-pelan aja bisa nggak tuh?" Ngapain lu dyno? Jadi kan kemarin kan kenapa sih harus pakai mesin dyno? Karena gua nggak mau orang tuh remap, ya Iya. kan, upgrade CVT segala macem, tapi Katanya. gitu loh. Ya buktiin aja ini datanya gitu sih. Karena biasanya kayak gitu-gitu main salah-salahan. Iya. Ah, motor enakan sebelum di remap atau sebelum dioprek CVT-nya atau siapa nih kan datanya ada. Dan kondisi servis kan juga berpengaruh ya. Misalkan motor udah lama nggak diservis atau apa, itu pasti akan berpengaruh. Gitu, olinya nggak pernah diganti kan biasanya cewek-cewek tuh kan. Daripada beli oli mendingan beli skincare ya. Dia harusnya pakai mesin push rod. Enggak, lu harusnya bikin gini, paket ganti oli gratis skincare. Oh, bisa jadi tuh. Iya, Lu ada endorsement skincare? Enggak. Jadi cewek-cewek banyak tuh. Bisa, ya kan? bisa. Jangan, Ya buat skincare yang mau endorse bisa. iya. Ke Jangan bengkel mau ANS. ganti oli, dibohongin bengkel ya kan. Orang mau motor diisi bensin aja bisa jalan, ngapain ganti oli coba? Habis itu dibohongin turun mesin. Langsung aja turun mesin Turun bilangnya, mesin ya. gue ditipu bengkel turun mesin nih. Iya, 2,3 juta ya habis. Oke. Nah. Ini kita apain dulu? Yang paling pertama, nih bener nih normal ya mesin. Gua Mesin dengar dulu normal, kilometer ya. 2.200. Wih, cantik. 22.000. Dikit lagi nih. 2220. 19 18,8 lagi pas 22.222. Iya. Cakep. Berarti dicek dulu CVT-nya? Kita cek CVT. Kita pakai yang orinya ya. Orinya ya. Jangan pakai yang aneh-aneh lah kalau belt. Apa dilihatnya itu udah nggak layak lagi, Mas? Udah retak-retak om. Oh iya, bagian sininya, tengah-tengah Iya. sini retak ya. Iya. Oke. Nah, buat safety mendingan kita ganti dulu ya. Oke. Oke. Sip. Kita ganti. Ada spare partnya di sini? Jai. Ada. Ada dong. Ada Masa di Art and Speed tidak ada? Ada dong. Nanti kita remap. Oke. Terus remapnya kasih yang Timing ala- kuda. Yang kalau lagi diem, derdet, derdet, derdet. Nggak Kayak kuda. tahu. Gue nggak ngerti sukanya. Gue nggak suka pribadi. Ah, ah. Tapi banyak yang minta. Nggak apa-apa, lucu. Lucu sih gitu. Cuman ngapain sih gitu. Padahal ketika jalan sih nggak ngaruh. Cuma Ketika 50.000 langsung juga dong, kan? Tambah 50.000 gitu. Kayak lu beli bensin aja. Jadi dimanualin ketika idle-nya kita manualin, style manual di komputer. Nanti dia jadi. Tapi ngerusak nggak tuh? Enggak ya? Karena dia kan di idle-nya aja. Bikin boros? Enggak. Enggak Karena di RPM segitunya aja yang kita masukin. Oke. Ketika udah naik ke RPM dia udah nggak Udah nggak akan ada begitu urusannya lagi. ya? Nggak ada urusan. Oke. Nanti kita lihat yuk, lanjut. standar sama setelah di remap bedanya seperti apa. Dan semuanya pakai dyno test. Jadi bukan main feeling ya. Kayak gitu. Ini kanvas gandanya juga udah tipis. Kalau tipis, kenapa emang? Ya lama-lama kan dia nggak gigit si mangkok apa namanya ini. Mm-hmm. Ya lama-lama bisa motor kayak gerdek jalan di tempat. Tapi gerdek sih enggak sih. Belum aja. Belum aja ya. Belum Gerdek aja. jalan di tempat terus nggak bisa jalan.
nggak bisa jalan. Bisa jalan lah, cuman kan bakalan ngancurin ini. Oke. Jadi dia besi ketemu besi, nanti kayak kanvas rem lah. Iya, Tetap iya, bisa iya. Makan ngerem. piringan nanti makan kan? piringan. Oke. Ini kan kalau gua sih gas aja lah, Ganti ya? ganti. Oke. Pokoknya ganti di sini harga spare part ori nggak pakai mahal. Iya ngoplak. Ngoplak ya. Mau enak ya? Tapi masih aman lah ya ini ya. ya masih bisa jalan, cuman kalau ngomong enak, ya nggak enak. Nggak enak ya. Oke. Kita dia bisa cek, 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 Oke. gitu. Tapi nggak apa-apa kan kita mau dyno before after. Mm-mm. Jadi before-nya dulu kita pasang dulu. Pasang dulu, yang penting CVT nggak putus tengah jalan aja. Oke. Berarti nggak usah dibersihin dulu. Nggak. Jadi Kopling juga pakai yang lama. pakai yang lama dulu. Oke. Kita tes dulu. Jadi supaya orang lihat setelah diservis itu apa namanya, ada perubahan nggak sih? Oke. Pasti ada lah. Pasti ada. Pasti ada. Habis itu diturunin lagi. Turunin lagi. Kita dyno lagi apa? Kita Kita remap baru naikin lagi ya. naikin lagi. Ini kita bersihin juga berarti. Ini bersihin, tapi bukan bersihin yang seharusnya dulu. Mm-mm. Jadi biarin dulu, cuman sekedar yang debu yang udah gampang keluar. Mm-mm. Kita bersihin dulu, pakein dulu lagi apa adanya, kecuali beltnya. Karena beltnya nggak terlalu mempengaruhi performa kan, beltnya sama. Ya betul. Habis itu kita dyno dulu, Oke. baru nanti turun lagi. Sip. Udah limit ya. Nah, Jangan jangan limit. direm. Kayak gini jangan direm. Pecah ban. Oh iya. Ini max powernya 899 ya. Ya. Berarti ya 9 lah ya. 9 kurang dikit. Ah. Matiin dulu ya. Maksimum torque 9,65. Yang merah ini RPM. RPM-nya kenaikannya lihat tuh. Kenapa ini di sini turun ya? Nggak ngerti gue yang pas di situ. Dia kerekam kan, dia kan colok ke itu busi. Busi. Mungkin Oke. aja ada Kabel goyang kali? Kabel goyang bisa jadi. Cuman ketika gue udah mulai running di sini, mereka di sini agak lama nih. Oh. Dia kan gue langsamin Kayaknya dulu. ini deh, apa namanya? Kopling tadi ya? Iya, Slip. bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi power delivery-nya nggak langsung Oke. enak gitu. Ini RPM-nya sampai berapa nih maksimal nih? 10.000. Coba Cuman- coba lihat deh. Tes. Oke. 11.000 ya? Enggak, 9,5. Ini 11. Bawahnya. Oh, yang 9, oh, oke. Jadi nggak nyampe. Nggak, ini kan 9 nih. Ini 9.000 nih. 9.500. Oh ya 9.000. 9.500. 700 Jadi memang lah ya. limitnya dikunci di berapa sih? Biasa di 9.000 berapa gitu. Nggak nyampe 10.000. Nanti kita buka. Kita buka. Oke. Kita buka tapi nggak ekstrim karena buat harian kan. Oke. Nggak ekstrim. Oke, turun dyno yuk. Dulu Payan panas ya? panas. Soalnya kemarin mau pakai AC, Percuma juga. percuma juga karena nanti malah sirkulasi udara CO malah bahaya. Iya. Nah, Nggak apa-apa. ini juga kalau udah run, kita harus buka dulu selama 5 menit, 10 menit lah. Biar udara Biar bersih. udara bersih dulu. Nanti kita analisis ya. Kita analisis. Ini gua dari website ya. Dia 8,7 PS. Nah, tapi dia pakainya HP. Jadi sekitar 8,8 lah. 8,8 HP di 7.500 RPM. Nah, ini puncaknya ada di sini nih. Puncaknya. Puncaknya kan 8,99. Ternyata lebih tinggi dikit dan dia dapat di RPM sekitar 8.000 ya. Kalau yang gua cek jadi kan 8.000 nih RPM-nya. 8.000-an sekian. Harusnya di 7.500 ya. Tapi kan motor dipakai udah lama, pasti berubah gitu loh. Nah, ini torsinya maksimal di 9,65. Power. Enggak nih, ini torsi Oh, nih, torsi yang ungu. Yang ungu ya. Yang ungu torsi di 6.000 RPM. 6.000 RPM adanya 7.000 malah dapatnya. Iya, jadi dia nunggu RPM tinggi dulu baru dapat torsi maksimal. Oke. Sip. Nah, jadi sekarang kita mau upgrade CVT-nya. Jadi tadinya kita pikir kita standarin dulu habis itu di-upgrade, tapi nanti sayang part standarnya jadi barang bekas. Betul. Ya kan nggak mungkin kita jual barang bekas. Ini bekas kita pakai loh gitu, nggak enak ya. Nah, pertama ini kampas ganda ya bilangnya ya. ganda. Kita ganti pakai Daytona. punya Daytona. Ini lebih mahal sedikit ya, Sedikit sih, nggak signifikan banget gitu. tapi ini Kevlar Kevlar dan karbon. sama karbon ya, bahannya ya. Jadi lebih ngegigit. 160.000 aja. 165.000. 165.000. Harga per Juli Per 1 Sep. 2023.
Set isinya 3. Takut kan nanti harganya naik kan tahun depan. Kalian nonton videonya tahun depan kan gak Bisa enak ya. jadi ntar kita ditanya, itu videonya harga segitu. Iya. Roller kita ganti yang 12 gram. Lebih enteng ya. Lebih enteng. Punyanya TDR. Kalau ngantuk kita TDR ya kan. Tidur. Bodohan. Nah, ini tadi yang gue bilang nih. Awas panas. Karena Enggak. Ini tadi udah koplak ya? Udah koplak. Oh iya, ada koplak nih. Nah, ada satu lagi. Apa tuh? Pulinya kita ganti aja langsung. Ini sebenarnya original, punyanya dia. Kok ini beda? Beda, karena ini udah dibubut. Jadi nggak ada ininya, geriginya lagi? Gerigi ininya udah nggak ada. Heeh. Derajat pulinya juga udah berubah. Oke. Kemudian Tapi nggak kelihatan ya? nggak kelihatan karena ini pakai mata bubutnya mata bubut diamond. Oke. Kan di SAC kan gua ada mesin bubut. Heeh. Ya gua tinggal beliin mata bubut diamond aja. Oh, jadi lebih murah ya dibanding beli yang langsung racing? Iya, tapi karena ini kan kita mau cepet ya, udah ganti aja deh yang udah gue stok. Oke. Jadi kalau temen-temen, kalau mau beli yang baru kayak gini mahal, yang ininya yang gue kerjain. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Iya, iya, Jadi iya. bayar Jadi jasa aja. Jadi bayar jasa, Bayar ininya jasa. ganti langsung ya? Oke. Jadi sebenarnya sama persis ya? Ini sama, original juga barangnya. Oke. Cuman gue bubut, Rapi ya bubutnya ya? ya kan mesin bubut. Oke. Nah ini juga udah kerok jalur roller. Oke. Jadi si roller ini lebih cepet naik ke atas. Oke. Oh iya benar. Beda Jadi tuh. ininya dalamnya juga Lihat tuh, dibubut ya? Yang ini ada rata Oh iya benar. Ini gitu. kayaknya rame nih, kayak bubut palapa. Bubur. Gitu. Jadi, nah kalau buat murah, ya kalau mau murah nggak usah beli ini. Punya lo, gue bubut. Cuman makan waktu sekitar 2 jam. 2 jam ya? Nah kalau mau cepet gitu ya beli. Nah ininya akan gue balikin ke yang punya. Oke. Jadi dia punya yang udah apa namanya racing lah kasarnya. Yes. Ada juga yang standarnya. Atau bisa sambil nongkrong di warung satset ya? Yoi di situ. Tahu aja. Oke, abis ini langsung kita Ganti? ganti. Nah racikan kayak gini gue nggak main pair nih. Oke. Kita bisa lebih ekstrim lagi main pair. Oke. Dari mulai pair CVT sampai juga pair Sentry. Oke. Itu ada dari mulai 1000 RPM, 1500 RPM sampai 2000. Persok nggak perlu? Persok nggak perlu. Nah terus nih tadi harganya ternyata salah nih. Yang 165 itu Scoopy Yang lama. lama. Yang karbu. Di 200 berapa? 215. 215 ya, beda sekitar 50.000 ya. Ini Scoopy yang baru. Yang paling baru juga sama. Sama Ini ya. dia. Karena mesinnya yang ESP itu semua sama. Yes. Kalau yang tadi yang lama tuh. Nah sekarang Oke. lagi dipasang yang baru. Itu langsung plug and play dia dengan Cepet ya? mangkokan lama. Cepet. Oke. Nah sekarang kita mau tes dyno lagi yang kedua setelah CVT-nya kita upgrade ya. Jadi tadinya mau diservis ternyata langsung aja upgrade sekalian biar nggak kerja 2 kali. Nah ini tenaganya naik ya, tapi ini sebenarnya bukan tenaga mesinnya, Bukan, tapi apa bilangnya on wheel, bukan on crank ya, bukan. Jadi kita ngakalin kalau di motor gigi tuh rasio. rasio. Yang di perbandingan gear lah, bukan rasio Ah. tapi perbandingan gear, koreksi. Jadi 10,06 sama 10,49, tapi dengan catatan CVT-nya juga dibersihkan ya. Jadi kotoran-kotoran udara. hilang. Filter udara juga dibersihin tadi ya. Makanya udara. bisa naik seperti ini. Ini kita lagi remap nih ya. Ini proses input datanya. Kemudian nanti baru kita manual. Tadi kan lu bilang mau bikin timing kuda Nah, yang dedek. Cuman karena ini knalpotnya standar, nggak terlalu berasa nggak banget. terlalu berasa Nanti ya. gue kasih lihat perbandingan yang knalpotnya agak sedikit Oke. ngeselin gitu ya. Nah, ini udah dikasih timing kuda nih. Jadi derdet gitu ya. Cuman karena knalpotnya standar, Standar. Jadi Jadi nggak nggak berasa terlalu banget. berasa ya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya ya. Tenaga sama torsi ya. Yang ini biru tenaga. Yang ungu torsi. yes. Nah, ini yang lamanya nih. Merah ini apa nih merah nih? Merah itu Tenaga apa torsinya? Tenaga. Torsi. Torsi lebih tinggi kan di awal. Ini tenaganya nih. Ini perbandingan Oh, iya, yang iya, kuning benar. sama yang Iya, biru. Ini tenaga baru, tenaga lama ya. Dan bisa kita lihat dari rem bawah udah mulai berasa. Terus yang ungu ini yang torsinya. Torsinya dibandingin sama yang ini nih. Berasa ya, kelihatan ya. Jauh ya? Oke, jauh. Jauh. Makanya enaknya berasa tuh.
pasti kalau udah dibawa jalan. Cuma emang nggak bakal kenceng NMAX sama PCX sih ya. Malah nggak mungkin. Tapi kan untuk motor 110 lumayan. Dan Scoopy yang terkenal lemot di kalangan anak-anak Matic bisa tembus di 105 tadi kan, Iya. 105 102 gitu. Tapi torsinya gokil sih untuk level Scoopy. Nah terus kita totalin tadi ya. Dyno Kalkulator ya, gua kalkulator. 2 kali ya kan? Dyno 2 kali. 300. 300. Timing kuda sama itu 250, 250. berarti 550. Yes. Ya kan? Terus roller, kampas ganda sama mangkok CVT. Apa? Puli. Puli. Berapa tuh? Ntar gue cek lagi, gue lupa lagi. Nggak apa maklum ya. Untuk kan pulinya 360. 360 360 ditambah 215 215 ditambah roller roller 105 115 ditambah jasa pemasangan pemasangan 150.000 150.000. 1.390. Semuanya 1.350. 390? Hah? Apanya? 1.390. Sama dyno segala macem ya. Jadi dengan treatment yang tadi 1,3 nambah HP-nya sekian. Tidak termasuk ganti knalpot ya. Ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan tetap dibawa di komplek itu berisik nggak. Ini udah enak banget ini. Hah? Enak ini. Ini pasti enak. Enak pasti. Karena kan juga bobotnya ringan kan motor kayak gini ya. Ya wes itu aja vlog kita kali ini. Jadi buat teman-teman yang pengen beli mesin dyno kita nggak jualan ya. Walaupun judulnya pasti lihat wah beli mesin dyno gue juga pengen nih buat di rumah kalau iseng ya kan. Nggak, kita emang lagi mau bikin bengkel di Depok. Jadi lokasinya ada di GDC, Grand Depok City. Sekarang jalannya udah bagus by the way. Jadi kalau kalian ketawa sih. Bener kan udah bagus, GDC udah bagus kan jalannya kan. Jadi nggak perlu khawatir kalau motor kalian, mobil kalian ceper gitu ya. Dan bisa diantar jemput juga. Khusus wilayah Depok sih sementara. Iya, tapi kalau luar bayar. Ya. Ya kan? Nah, jadi kalau ada yang punya X-Max dari jauh segala macem, ya biasanya kalau motor Ya kalau bayar mah kita mau siap membela yang bayar lah. Iya. Ya wes, tadi mungkin vlog kita kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Arif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.